Shalom Bapak Ibu, Jemaat GB Hosana yang terkasih. Selamat datang kembali di ibadah online GB Hosana. Sebelum kita mulai ibadah online, saya mau sharing sebuah cerita. Ada seorang tuan sedang berjalan mencari sebuah bejana di toko. Ada beberapa bejana yang tersedia. Pertama, dia bertemu dengan bejana emas. Bejana emas berkata, "Saya mengkilap dan bercahaya, saya berharga, dan saya bisa melakukan segala sesuatu dengan benar." Tapi tuan itu hanya lewat saja, tidak memperdulikan bejana tersebut. Lalu ia melihat bejana perak, ramping, tinggi. Lalu bejana itu berkata, "Aku akan melayani engkau, tuanku. Aku akan menuangkan anggur, dan aku akan berada di mejamu di setiap acara jamuan makan. Dan perakku akan selalu memujimu." Tetap tuan itu hanya lewat saja, tidak peduli dengan bejana tersebut. Lalu tuan tersebut ketemu bejana yang ketiga, bejana tembaga. Bejana ini mulutnya lebar dan dalam, dipoles seperti kaca. Bejana itu berkata, "Sini tuanku, saya tahu saya akan terpilih, maka taruhlah saya di mejamu, agar semua orang dapat memandangku." Tetap tuan itu tidak memperdulikan bejana tersebut. Tuan tersebut melangkah menuju bejana berikutnya, yaitu bejana kristal yang sangat jernih. Bejana itu berkata, "Aku sangat transparan, menunjukkan betapa baiknya saya. Meskipun aku mudah pecah, aku akan melayani engkau dengan kebanggaan. Dan aku yakin, aku akan bahagia dan senang tinggal dalam rumahmu." Tetap tuan itu melewatkan saja bejana tersebut, dan dia menemukan bejana kayu, dipoles, terukir indah, berdiri dengan teguh. Bejana itu berkata, "Engkau dapat memakai saya, tuanku. Aku lebih senang bila engkau memakaiku untuk buah-buahan, bukan untuk roti." Sudah 5 bejana yang tuan tersebut ketemu, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya tuan itu berjalan kembali dan melihat ke bawah. Dia lihat sebuah bejana yang tanah liat, kosong dan hancur, terbaring begitu saja. Tidak ada harapan untuk terpilih sebagai bejana tuan itu. Lalu tuan itu berkata, inilah bejana yang aku cari-cari. Aku akan perbaiki dan kupakai, dan aku akan buat sebagai milikku seutuhnya. Aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan, tidak juga bejana yang terlalu tinggi untuk ditaruh di rak, tidak juga yang mempunyai mulut lebar dan dalam, tidak juga yang memamerkan isinya dengan sombong, tidak juga yang merasa dirinya selalu benar, tetapi yang kucari adalah bejana yang sederhana, yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku. Kemudian si tuan mengangkat bejana tanah liat itu, dia perbaiki, dia bersihkan, lalu berbicara dengan lembut kepada bejananya. "Ada tugas yang perlu engkau kerjakan. Jadilah berkat buat orang lain, seperti apa yang telah kuperbuat bagimu." Jemaat terkasih, biarlah hidup kita seperti bejana tanah liat itu. Bejana yang sederhana, yang dipenuhi dengan kuasa dan kehendak Tuhan, serta menjadi berkat untuk orang lain, seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada kita terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita mulai ibadah online ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, agar kami juga tetap bisa beribadah secara online. Suatu berkat yang luar biasa Tuhan, yang tidak ada tandingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah online ini Tuhan, berkati pemusiknya, pemujinya Tuhan, bahkan pembicaranya Tuhan, berkati Tuhan, supaya setiap kata-kata yang terucap yang keluar dari pembicaramu ini Tuhan adalah sebuah kata-kata yang Engkau kehendaki untuk disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara GBI Jemaat Hosana yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Mari saudara, kita mau muji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Allah kita dengan penuh sukacita. Mari kita naikkan pujian ini, ku kan terbang bersamamu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang, terbang, terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Cuma Tuhan, terbang, 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 yes, bersama-Mu Tuhan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Sekali lagi, terbang, terbang, terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Ku kan terbang tinggi di awan dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia gunung batu kita, Dia tempat perlindungan kita, Dialah Tuhan Allah kita. Mari naikkan pujian ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membela
gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami memuja-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang benar, Kau gunung batu kami, Kau keselamatan kami Tuhan. Kau baru menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terus berikan sorak-sorai pujian Allah kita. Haleluya. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kau bawa hati kami Tuhan, Kau bawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau mau datang Tuhan saat ini di hadapan-Mu Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Hosana yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa siang hari ini boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan meskipun melalui media online. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu, Kau layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu firman-Mu juga boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 kita membaca ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu Bait Roh Kudus. Kita hari-hari ini masih ada di dalam 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita belajar tentang tema ini, Bait Roh Kudus. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, konteks bagian ini, perikop di dalam bagian ini berbicara tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang percabulan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus tentang bahaya percabulan dan dikaitkan dengan diri kita, pribadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang Bait Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, apa yang mesti kita perhatikan? Apa yang mesti kita renungkan? Apa yang mesti menjadi sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan kita? Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa sama-sama renungkan, Bapak Ibu Saudara.
berbicara tentang bait Roh Kudus, hal yang pertama berarti kita punya tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Berbicara tentang bait Allah bukan hanya berbicara tentang gedung. Kalau dalam konteks perjanjian lama, bicara tentang bait Allah atau kenisah disebut, itu berbicara tentang gedung bait Allah yang mesti dirawat, yang mesti dipelihara. Kalau kita tinggal di rumah, kita juga rawat rumah kita. Direnov lah, dicat lah, disapu, dipel, dibersihkan. Begitu pula ketika kita memandang diri kita sebagai bait Allah. Adakah kita merawat diri kita? Kita perlu menjaga diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menjaga istirahat kita, kita mesti menjaga kesehatan kita. Mungkin dalam tanda kutip, kita seringkali berkata, loh ini kok nggak berkaitan dengan hal yang rohani. Saya ingat banget bagaimana almarhum Bapak rohani saya, Pastor Paul, ya aslinya sih lahirnya di Semarang, tetapi beliau sudah menjadi warga negara Australia. Dan seringkali ketika Om Paul ini, almarhum Om Paul dulu datang ke Indonesia, ketika saya ketemu, dikorek banyak hal tentang hidup saya. Beliau selalu menanyakan bagaimana kehidupan doa saya, bagaimana saya baca firman, apakah saya rutin baca firman atau tidak, dan bagaimana hubungan saya dengan istri saya. Dia selalu tanya, bagaimana komunikasi saya dengan istri saya. Dia tanya, dia korek itu. Gimana hubunganmu sama Leni, Sam? Komunikasi kamu sama Leni. Jangan sampai akhirnya kamu pelayanan, tapi ternyata hubunganmu sama istrimu nggak beres. Dia seringkali nasihat itu, dia korek gitu. Dia tanya. Tetapi ada hal yang sangat unik waktu itu, yang saya benar-benar diberkati dan saya benar-benar diubahkan cara pandang saya. Rupanya apa? Setiap kali kalau ketemu, beliau selalu menanyakan kepada saya, kamu olahraga nggak? Kamu olahraga nggak? Kamu jaga makanan kamu nggak? Saya sampai bilang, Om, kadang nggak sempet Om olahraga. Kadang nggak sempet, saya begini sih, gini, ada kesibukan seperti ini. Dan beliau menasehati saya, Sam, nggak bisa seperti itu. Kalau engkau mau melayani Tuhan, engkau mau menjadi hamba Tuhan, engkau mesti pelihara ini. Kalau gereja diartikan sebagai gedung gereja, kita pelihara, kita rawat, kita cat, kita sapu, kita pel, kita renov. Kalau ada yang bocor, kita beresin. Ini bait Tuhan. Ini bait Allah. Kita harus rawat. Kamu mesti jaga istirahat kamu, mesti cukup. Kamu mesti jaga makanan kamu. Beliau menasihatkan saya tentang hal-hal itu. Dan kamu mesti rutin olahraga. Saya tahu beliau di atas umur 70, tapi masih rutin jogging. Kesehatannya masih prima sekali, Bapak Ibu Saudara. Hanya kondisi terakhir, beliau sempat jatuh, terpeleset, dan tempurung lututnya sempat terganggu. Beliau sedih sekali. Sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bait Allah, ketika bicara diri kita sebagai bait Roh Kudus, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita, adakah kita memelihara diri kita? Adakah kita menjaga kesehatan kita? Om Paul dulu mengatakan pada saya, ketika kamu melayani Tuhan, jangan berpikir seperti pelari yang hanya 100 meter atau 400 meter. Tapi kamu harus berpikir seperti pelari maraton 10 km. Pelari 100 meter dengan pelari maraton 10 km sangat berbeda strateginya. Kalau pelari 100 meter, mereka akan berlari sekencang-kencangnya, karena setelah itu sudah. Tapi kalau kamu mau berlari maraton, kamu harus mempersiapkan strategimu. Kamu harus mempersiapkan pernafasanmu. Kamu harus atur supaya kamu bisa berlari sejauh 10 km. Begitu pula dalam hidup pelayanan kita. Apakah kita menjaga tubuh kita untuk pelayanan jangka panjang, ataukah kita tidak menghiraukan tubuh kita? Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya bicara tentang pujian penyembahan, bukan hanya bicara tentang aktifnya kita ibadah, aktifnya kita pelayanan, tapi kita perlu punya tanggung jawab memelihara diri kita, memelihara kesehatan kita. Karena ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang perlu kita jaga.
Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18, kita coba baca bagian ini. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di dalam bagian ini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita lompat ke ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang menarik, ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang bait Roh Kudus, berarti kita punya tanggung jawab untuk kita punya hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ketika kita menerima Kristus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita meyakini Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Bukan hanya kita tahu hal itu, tetapi hal yang kedua, ketika kita sadar Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka kita harus menyediakan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyediakan diri kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan jelas sekali, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, hiduplah oleh roh. Ketika kita hidup oleh Roh Kudus, maka kita membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita. Ini juga dapat dikaitkan dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi Tuhan mau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kata dipenuhi ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar kita diberikan kemampuan untuk berbahasa roh, tetapi kata dipenuhi ini adalah berarti hidup kita dikuasai, hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu buat saya secara pribadi, aneh rasanya kalau ada orang yang berkata, oh saya dipenuhi Roh Kudus, berbahasa rohnya jago, tapi ternyata apa? Dosa jalan terus. Saya mau katakan sederhana, bahwa di dalam kehidupan kita, tidak bisa kita di satu sisi kita mengatakan kita dipenuhi Roh Kudus, tapi di sisi yang lain, hidup kita dikuasai oleh kuasa iblis, hidup di dalam dosa, hidup di dalam percabulan. Kalau seumpama kita lihat konteks tadi, 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita berkata bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hendaklah hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita tidak bisa hidup semau kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Penebusan Kristus membawa kehidupan kita harusnya dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Rasul Paulus juga mengungkapkan di sana bahwa sebagai tawanan roh, dia menggambarkan dirinya adalah orang yang dibelenggu oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sebagai tawanan Roh Kudus. Dia tidak bisa hidup semau dia, tapi dia hanya mau hidup seturut apa yang Roh Kudus mau. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tanggung jawab kita yang kedua. Dan ini yang perlu kita tanya pada diri kita. Selama ini kita jalanin kehidupan kita, siapa yang mengendalikan diri kita? Ataukah kemauan kita pribadi, hawa nafsu kita, keegoisan kita, ataukah kita menyediakan diri kita dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus? Ketika kita berani berkata, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sungguhkah Roh Kudus yang menguasai hidup kita, yang memenuhi hidup kita, yang mengendalikan hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua yang perlu kita renungkan. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang bait Roh Kudus,
hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita ada Roh Kudus di dalamnya, maka yang ketiga, supaya kita bisa dipimpin, supaya kita bisa dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka yang ketiga dibutuhkan kerelaan. Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Di dalam bagian itu dikatakan, barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging. Saya suka statement ini. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari Roh Kudus ada di dalam diri kita, kalau kita memberikan diri kita untuk dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hal yang ketiga, kita punya komitmen untuk menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsunya. Oleh sebab itu buat saya sangat ironis, sangat gak bisa dimengerti kalau ada orang Kristen yang berkata, saya Kristen, saya anak Tuhan, hidup saya dipenuhi Roh Kudus, bahasa rohnya jago, tapi ternyata apa? Dosa percabulan jalan terus, dosa-dosa yang lain jalan terus, hidupnya masih dikuasai dengan kebencian, dengan amarah, dengan dendam. Orang Kristen yang di gereja berbahasa rohnya jago, tapi ternyata apa? Benci, dendam jalan terus, nggak mau ngampunin orang jalan terus. Aneh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyalibkan daging kita. Mari kita belajar di dalam kehidupan kita. Kita punya kerelaan hati untuk kita dipimpin. Bahkan Rasul Paulus memberikan nasihat, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6, coba kita lihat ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Ini menarik. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu. Nah ini, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada satu kata yang diulang beberapa kali di sini. Janganlah kamu menyerahkan. Nah, untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, tapi serahkanlah diri kita, serahkanlah anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjatanya Allah. Apa yang ingin saya tekankan di sini? Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Untuk hidup kita bisa dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka perlu tindakan aktif kita untuk menyerahkan. Roh Kudus gak akan paksakan siapapun. Allah tetap menghormati kita sebagai satu pribadi. Allah tidak pernah menjadikan kita sebagai robot. Tuhan menunggu kerelaan kita, kerelaan hati kita untuk dipimpin. Allah menunggu ketaatan kita, kerelaan hati kita untuk dituntun, dikendalikan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, kembali lagi saya tekankan, jangan hanya sekedar kita tahu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi supaya hidup kita bisa dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya kita diberikan kemampuan untuk menyalibkan daging kita, dibutuhkan kerelaan hati. Dibutuhkan kerelaan hati. Dibutuhkan ketaatan kita. Kita punya komitmen untuk menyerahkan diri kita, Tuhan, aku mau dibentuk. Aku mau dipimpin. Gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang Tuhan mau. Untuk kita bisa menyalibkan daging kita, menyalibkan segala keegoisan kita. Gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Tuhan butuh kerelaan kita. Mungkin kita lagi dipenuhi amarah, dendam, benci kepada seseorang. Tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, ampuni, ampuni, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi butuh kerelaan hati kita. Tuhan, aku mau ambil keputusan, aku mau mengampuni dia.
Ketika mungkin hidup kita dipenuhi dengan nafsu, dosa, percabulan, dan lain sebagainya. Ketika mungkin kita mendengar khotbah pendeta, ataupun kita membaca firman Tuhan. Kita disuruh melepaskan dari semuanya itu. Dari perzinahan itu. Gak mudah, tapi butuh kerelaan kita. Roh Kudus gak pernah paksakan kita. Tapi Roh Kudus tetap menghormati kita, menghargai kita. Sebagai pribadi, butuh kerelaan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kenapa Roh Kudus sebagai pribadi, Roh Kudus juga bisa didukakan, bisa dikecewakan. Ketika kita tidak menghargai Dia, ketika kita tidak menghormati Roh Kudus, kita tetap hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Saya sering kali katakan, mari kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketaatan. Ketaatan. Tetapi itu butuh komitmen kita. Untuk kita rela, Bapak Ibu Saudara. Dikendalikan, dikuasai sama Roh Kudus. Ini yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-20. Kita lihat bagian ini. 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-20. Di dalam bagian ini dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, nah ini yang menarik. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang keempat. Bicara tentang hidup kita, diri kita, tubuh kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Maka yang keempat bicara tentang sebuah tanggung jawab untuk kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Untuk kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya pernah bicara dengan seorang pengurus gereja waktu itu. Ini sudah lama sekali, waktu saya masih mahasiswa teologi. Kemudian waktu itu ditanya, Pak Sam, orang Kristen itu boleh ngerokok enggak? Saya bilang, kalau bagi saya, orang Kristen itu harusnya nggak merokok. Tapi kemudian, apa jawaban saya ini disanggah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan nggak ada firman Tuhan, nggak ada tulisan di Alkitab dilarang merokok. Akhirnya saya juga sedikit bingung awalnya, tapi Tuhan kasih hikmat. Dan rupanya saya jawab kembali, kalau Anda cari tulisan dilarang merokok, nggak ada di Alkitab. Tulisan dilarang merokok yang ada di pom bensin. Tapi kalau prinsipnya jelas di Alkitab ada, dikatakan. Ketika dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaan saya, ketika Anda merokok, adakah Anda memuliakan Tuhan? Saya nggak pernah ketemu ada orang ketika merokok langsung, haleluya. Ketika merokok lagi, puji Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau lewat hidup kita, lewat tubuh kita, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saya mau coba jelaskan sedikit tentang pengertian kudus. Seringkali kita berkata bahwa, oh ya, saya orang yang sudah dikuduskan, saya orang yang sudah disucikan. Kalau saya tanya kepada jemaat, apa arti kudus? Oh, suci. Apa arti suci? Oh, kudus. Diputar-putar begitu aja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita memahami arti kekudusan, ini yang menarik. Kata kudus di dalam bahasa Ibrani pakai kata kados. Kalau di dalam bahasa Yunani memakai kata hagios. Itu yang seringkali diartikan kudus. Tapi apa arti sesungguhnya kata kados atau hagios ini? Rupanya menarik Bapak Ibu Saudara, dan seringkali saya kasih contoh di gereja ini. Dan hal yang menarik bahwa kata kudus itu saya gambarkan seringkali seperti alat musik di gereja. Alat musik di gereja ketika masih ada di toko, alat musik ini bisa dipakai di mana aja.
tergantung siapa yang beli. Tapi ketika alat musik ini dibeli, ada harga yang dibayarkan. Alat musik ini dibayar lunas, kemudian alat musik ini berpindah dari toko dipindahkan ke gereja. Jadi ada titik yang berbeda. Tadinya alat musik ini ada di toko, tapi ketika dibeli, harganya lunas dibayar, alat musik ini dipindahkan ke gereja. Ada titik yang berbeda, ada titik yang berubah. Alat musik ini sekarang ada di gereja. Alat musik ini sudah lunas dibayar. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak berhenti sampai di sini. Ketika alat musik ini sudah ada di gereja, alat ini khusus dipakai untuk ibadah. Dipakai khusus untuk memuliakan Tuhan. Ada titik yang ketiga. Jadi dari toko kemudian di gereja, tetapi tujuannya alat ini dibeli, tujuannya alat ini dibayar dan dipisahkan atau dipindahkan ke gereja, tujuannya jelas, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah pengertian tentang kados atau hagios. Anda dan saya, kita ini tadinya hidup di dalam dosa. Hidup kita penuh dengan dosa. Lewat hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita hidup di dalam lumpur dosa. Tapi waktu Anda dan saya, kita ditebus. Kalau di dalam bagian ini tadi dikatakan kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar, kita harusnya berpindah. Hidup kita tidak seperti dulu lagi. Hidup kita sudah terpisah dari kehidupan yang dulu. Cara berpikir kita, nilai-nilai hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita harusnya terpisah. Dan ketika kita sadari hidup kita ini sudah dibeli oleh Kristus, kita sudah ditebus, sudah lunas dibayar, maka kita harusnya punya komitmen. Kita memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ini harusnya yang sungguh-sungguh kita sadari. Jadi bukan hanya sekedar, oh ya saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, saya sudah disucikan. Sekedar kita menyebut diri kita sebagai orang kudus, orang suci. Tetapi kita tidak memahami sungguh-sungguh apa artinya Yesus menebus diri kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari kita adalah bait Allah, pakai diri kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai diri kita untuk memiliki komitmen menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bicara tentang tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Maka yang kelima, nah kita lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, kita lihat sama-sama ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang kelima Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita sungguh-sungguh menyadari diri kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, menguasai kita, mengendalikan hidup kita. Dan ketika kita punya kerelaan hati untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya hal yang kelima, maka buah-buah roh itu akan muncul. 9 buah roh ini akan muncul di dalam kehidupan kita. Ada 9 buah roh yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Oleh sebab itu kembali lagi, seperti tadi saya katakan, buat saya secara pribadi, aneh kalau kita mengatakan, saya dipenuhi Roh Kudus. Berbahasa rohnya jago. Tapi ternyata Pak, hidup kita nggak ada penguasaan diri. Ketika kita terus-menerus menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian terhadap orang lain, kita tidak mau mengampuni, itu artinya kita tidak bisa menguasai diri kita. Amarah yang menguasai diri kita. Ketika kita hidup di dalam perselingkuhan, percabulan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Hawa nafsu yang menguasai kita, bukan Roh Kudus yang menguasai kita. Karena apa? Saya yakin dan percaya
Ketika Roh Kudus kita izinkan untuk mengendalikan hidup kita, maka buah-buah roh itu akan muncul. Dan bagian yang terakhir dari buah-buah roh adalah penguasaan diri. Ada self-control. Bicara tentang godaan, saya yakin dan percaya, setiap orang punya godaan dari iblis. Yang belum nikah ada godaan. Yang sudah nikah ada godaan. Tapi ketika kita hidup dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka akan tetap ada penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Bukan hanya sebagai rutinitas tiap tahun. Ketika momen Yesus naik ke sorga, kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Ini menjadi tema-tema rutin tiap tahun. Tapi biarlah hari demi hari, hidup kita boleh dipimpin, boleh dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga buah-buah roh itu semakin nyata lewat diri kita. Dan kita memiliki komitmen. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup memuliakan nama Tuhan. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas. Kata-kata hamba-Mu terbatas. Cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami disadarkan Tuhan, kami diingatkan kembali. Untuk kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau tinggal di dalam diri kami. Tapi biarlah kami punya penyerahan diri kepadamu. Untuk kami mau dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan hidup kami juga boleh memiliki buah-buah yang muncul yang boleh disaksikan oleh banyak orang. Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu. Berkati hidup mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan pelayanan mereka. Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini sebab Engkau telah memberkati dari awal sampai akhir. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Kami percaya Engkau akan terus mengurapi di dalam pelayanannya. Bahkan Engkau lah Tuhan yang akan memberkati dalam setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih pemeliharaan, kasih setia Engkau lah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GBI Hosana. Kami akan terus melihat sepanjang minggu ke depan bagaimana pimpinan dan penyertaan-Mu. Engkau yang akan terus memberikan kekuatan, pengharapan dan jalan keluar bagi setiap kami yang menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini sampai selama-lamanya kita boleh tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Memberkati, menyertai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.